Setelah debat, Gibran digelar Profesor Naruto. Dan Mas Gibran itu maju jadi wapres, penting sekali. Karena saya sangat merindukan nanti kalau ada perdebatan, wapresnya debat 35 tahun lawan Profesor Mahfud MD. Wah, apik banget. Itu perdebatan paling keren wapres sepanjang sejarah Indonesia. Tentang mahasiswa berdebat nggak berani itu. Ya, karena nggak ada isi kepalanya. Jamin saya nggak ada isi kepalanya. Jamin. Dari mukanya ya pelangap-pelongo begitu. Gampang bacanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini opini Gino menyajikan tentang debat calon wakil presiden menjadi ujian bagi para kandidat yang dalam menunjukkan kedalaman pengetahuan sekaligus kematangan sikap kepada calon pemilih. Hanya saja dalam debat keempat pemilihan presiden 2024 masih cenderung mendominasi sehingga dinilai mengaburkan substansi yang justru krusial untuk disimak calon pemilih. Debat ini menunjukkan salah satu kemampuan seorang calon wakil presiden, di mana calon itu cukup dipahami sebagaimana kemapaman satu like dan tulis komentarnya di kolom komentar. Bantai seorang anak dalam tanda kutip kemarin sore ternyata tidak terbukti. Masya Allah, perdebatan Mahfud MD Muhaimin tidak paham apa yang dimaksudkan Mas Gibran yang terhormat. Dia mengatakan peningkatan pajak, Mahfud dan Muhaimin mengatakan sudah jelas meresahkan masyarakat meningkatkan pajak. Ketika lo underestimate orang lain, ternyata di luar ekspektasi lo. Lucu, ngakak guys. Ada salah satu politikus yang benar-benar underestimate Gibran tentang pengalaman, perbandingan antara pengalaman yang sudah puluhan tahun dengan yang 2 tahun. Dan serius ya, cara dia ngomong itu bener-bener gitu. Gampang bacanya loh. Aduh, anak SMA aja tahu kalau dia bohong. Pelangap, pelongok lagi. Ya maaf aja, gue sih bukan ilmuwan, tapi gue belajar begini sama lo, goblok bener gitu bohongnya. Jadi udahlah, kan hukumnya simpel. Kualitas berbohong seseorang berbanding lurus dengan kualitas kecerdasan orang itu. Jadi IQ-nya ya. Jadi kalau intelektualnya jongkok, ya bohongnya juga jongkok. Kualitas bohongnya jongkok. Ini kan kualitas bohongnya jongkok. Gue nggak ketawa lihat mukanya aja, ada muka pelangap pelongo begitu. Ya bapaknya nggak berubah lah, bahkan bertambah gile karena dianggap orang mendiamkan. Yo, yang namanya Kesang, saat jadi ketua partai, anak kemarin sore apa nggak ada kriteria? Orang jadi mimpin ketua partai, kriteria apa, track record gua sebagai pernah memimpin kan? Tapi kan anak presiden, kalau kriteria anak presiden silakan, yang PSI dibangun untuk itu barangkali. Dan saya nggak ngerti ada teman saya mewakili PSI, ya cuma bilang lu nggak malu, lu nggak gerah kalau partai lu itu di orangnya kayak begini, ketuanya gimana sih, lu ikut gabung di situ. Jadi udahlah ya, kualitas berpikir dengan nilai-nilainya, transaksionalnya selalu sangat keras, kuat, menunjukkan yang penting kan gue dapet. Estate sebenarnya
agak nggak nyambung gitu loh dengan carbon capture storage. Carbon capture storage atau CCS ini itu kan teknologi untuk pengelolaan limbah karbon itu. Dalam artian limbah karbon ini diolah supaya menjadi pure karbon dioksida yang nantinya juga bisa akan dikembangkan dan digunakan kembali sebagai sumber energi elektrokimia, dan juga bisa jadi salah satu istilahnya solusi untuk polusi yang ada di perkotaan. Kalau masalah food estate kan jatuhnya dibandingkan dengan sebuah teknologi kan nggak nyambung gitu. Bahasin teknologi tapi yang dibahas nambah hutan. Jadinya jujur aja, kalau saya dari kacamata saya melihat tanggapannya si bapak tadi itu kayak apa ya, orang yang tidak tahu tapi tidak mau mengakui ketidaktahuannya, justru melemparkan pendapat yang berlawanan dengan apa yang menjadi ketidaktahuannya. Kalau saya sih melihatnya satu lagi begini, kalau kita sebagai orang yang lebih senior katakanlah seperti itu, mungkin seorang junior itu lebih mengerti akan sesuatu inovasi baru. Kita itu bukan harus mencela ketahuannya dia, kepahamannya dia tuh jangan kita celah, tapi kita pelajari juga supaya kita ikutan bisa paham dengan inovasi baru yang muncul gitu loh. Jadi kita juga harus terus belajar, nggak berarti kita sudah senior terus kita stuck nggak belajar dan nggak mengikuti inovasi yang baru. Kalau kayak gitu ya kita nggak akan bisa berkembang lah istilahnya seperti itu. Jadi intinya sih itu aja, dalam artian juga kalaupun mau campaign atau kampanye, saya rasa tidak perlu saling ngenyek, saling nyinyir, saling ini aja lah, saling melemparkan sesuatu yang positif aja lah, supaya kondisi itu jadi kondusif dan semuanya tuh tidak akan ada Dari sejumlah penyampaian netizen itu menggambarkan bahwa ada yang menuding Gibran pelangak pelongo. Bagaimana setelah melihat debat keempat? Apa yang dikatakan oleh Pak Butet dan orang tua itu? Mas Gibran, wajarlah Surya Paloh mengasih nama paslon tersebut Muhaimin, paslon botol alias bodoh dan tolol. Tidak mengerti apa maksud yang dimaksudkan Gibran. Jangan berburu di kebun binatang tersebut yang diburu. Arti kata kebunnya diperluas, sudah jelas arti kata tersebut diperluas, maka hewan tersebut bisa berkembang biak dengan leluasa, dengan banyak. Biasanya gajahnya 2 ekor bisa menjadi 200 ekor, harimau-nya 10 ekor bisa menjadi 2000 ekor. Itunya maksud daripada Gibran tersebut. Tapi Profesor Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar tidak mengerti arti bahasa si Gibran tersebut. Aku nan tua begini, nan tak sekolah, maksud si Gibran saya dan tahu dan tujuan makna perkataan tersebut. Perkataannya tersebut bukan pajaknya dinaikkan, tapi orang yang pajak itu diperluas. Biasanya pengusaha itu ada 100 dibikin 50.000. Nah, pedagang itu biasanya 500 dibikin 500.000. Itu yang maksud si Gibran tersebut. Tapi dua paslon tersebut tidak mengerti sama sekali. Maka ribut mereka kalau dinaikkan pajak, ditingkatkan pajak, otomatis meresahkan masyarakat. Si Gibran sampai menggelengkan kepala. Memang dua paslon tersebut memang betul sesuai dengan namanya, botol, bodoh dan tolol. Sesuai yang diberi nama, bikin Surya Paloh dari Partai Nasdem. Partainya sendiri yang mengangkat paslonnya, paslon botol. Wajar dengan peribahasa tersebut yang dimengerti orang banyak, mereka berdua pun tak mengerti. Luar biasa perdebatan presiden yang dikuasai oleh Bapak Gibran, 1000% dikuasainya, mulai dari kuasaan panggung, pemanggungannya, dan pembicaraannya tanpa teks. Dia bicara pidato tanpa tes, dengan berkata dengan hati dan nurani. Perdebatan yang diragukan oleh semua pihak, termasuk budayawan dan politisi atau orang tua bangka itu, membuat netizen nyinyir, bahkan menudingnya beliau tak mengenal atau tak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Selain itu,
benar apa yang dikatakan bahwa Gibran menguasai panggung tersebut. Akibatnya, semua netizen menilai bahwa apa yang dikatakan oleh budayawan itu tidaklah benar. Kuncinya di sini adalah ekstensifikasi dan intensifikasi lahan. Kemarin tahun lalu kita sudah bangun pabrik pupuk di Fak-Fak. Kuncinya untuk meningkatkan produktivitas, ya kita harus genjot kawasan industri pupuk. Kita dekatkan pupuknya dengan lahan-lahan pertaniannya. Kuncinya pupuk, dan pupuk harus didekatkan dengan lahan-lahan pertanian. Otomatis produktivitas akan meningkat. Dan jangan lupa mekanisasi. Kita ingin meningkatkan produktivitas para petani pakai RMU, pakai combine harvester, dan juga kita melibatkan generasi muda melalui smart farming, pakai IoT untuk melihat pH tanah, keasaman tanah, kesuburan tanah, dan juga penggunaan drone untuk penyemprotan pestisida. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih. Baik, masalahnya itu salah satu yang sering kita dengar, lahan berkurang, petani berkurang. Orang desa tidak mau lagi menjadi petani karena justru rugi. Terkadang kalau mau ingin mendapat pupuk bersubsidi dipersulit bukan main, dan harus beli ke tengkulak. Nah, di sini problemnya sebenarnya bagaimana penegakan aturan-aturan itu. Kami di Jawa Tengah itu pernah punya program di mana Pak Ganjar waktu jadi gubernur waktu itu membuat 29 badan usaha milik petani yang itu efektif untuk membantu petani saling menolong menggarap tanahnya sehingga dia kerasan di desa. Yang saya tanyakan, kebijakan hukum apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Mahfud MD. Selain itu, saat Mahfud menjawab dengan konsep ekonomi hijau, Gibran meresponnya dengan gestur melihat ke kanan dan ke kiri sambil membungkukkan tubuhnya. Dengan gestur tersebut, kata Gibran, dirinya mencoba mencari jawaban Mahfud yang dinilai tak bisa. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila nih. Ngarang-ngarang nggak karuan mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Ketika giliran bertanya kepada Gibran soal janji Jokowi untuk tidak mengimpor komoditas pangan pada debat Capres tahun 2019, Mahfud menyinggung tidak akan memberikan pertanyaan receh atau menjebak karena menghormati posisi Gibran sebagai cawapres. Menanggapi itu, Gibran menyampaikan dugaan bahwa Mahfud tengah merajuk. 2 kali diberikan pertanyaan sulit selain ditanya soal inflasi hijau. Debat cawapres sebelumnya, ia juga menanyakan soal karbon politik. Dan sejumlah pakar melihat momentum terakhir debat capres menjadi anti klimaks. Meski ketiga cawapres tampil baik di awal, ada kandidat yang selanjutnya cenderung berfokus pada provokasi emosi lawan ketimbang eksplorasi substansi debat. Kandidat lain pun terpancing dan terbawa situasi tersebut. Padahal masyarakat mengharapkan debat yang lebih substantif apabila tema lingkungan hidup sangat penting bagi masyarakat, terutama generasi muda ke depan, ucapnya. Selain itu, dalam debat saling serang merupakan hal yang wajar. Namun, serangan tersebut hendaknya tetap berfokus pada substansi dengan pola serangan terhadap emosi kandidat lain dan gimmick-gimmick yang muncul sepanjang debat. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal.
karena pertumbuhan ekonomi bisa 10, padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu, bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Nah, ini penjelasannya. Kenaikan pajak dan rasio pajak ya. Prof Mahfud, yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Jadi begini ya teman-teman, sebenarnya apa itu tax ratio dan apa maknanya? Tax ratio atau rasio pajak adalah perbandingan atau presentasi penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto alias PDB nominal dari suatu negara. Tax ratio ini berfungsi untuk mengukur kinerja penerimaan pajak dari suatu negara. Tax ratio ini juga berguna untuk mengukur seberapa mampu pemerintah kita dapat membiayai keperluan negara dengan sumber dayanya sendiri. Karena semakin tinggi nilai tax ratio suatu negara, maka pemerintah negara tersebut lebih dapat mengandalkan APBN mereka untuk melakukan pembangunan. Semakin tinggi tax ratio, maka tingkat ketergantungan negara kita terhadap pembiayaan melalui pinjaman atau hutang luar negeri akan semakin berkurang. Makanya dari penjelasan Gibran dalam debatnya itu kan sebenarnya jelas sekali ketika dia mengatakan kepada Pak Mahfud bahwa antara tax ratio dan pajak itu adalah dua hal yang berbeda. Itu memang benar, keperluan negara dengan sumber dayanya sendiri. Karena semakin tinggi nilai tax ratio suatu negara, maka pemerintah negara tersebut lebih dapat mengandalkan APBN mereka untuk melakukan pembangunan. Semakin tinggi tax ratio, maka tingkat ketergantungan negara kita terhadap pembiayaan melalui pinjaman atau hutang luar negeri akan semakin berkurang. Makanya dari penjelasan Gibran dalam debatnya itu kan sebenarnya jelas sekali ketika dia mengatakan kepada Pak Mahfud bahwa antara tax ratio dan pajak itu adalah dua hal yang berbeda. Itu memang benar, orang-orang yang studi ekonomi tentu akan langsung mengetahui itu. Sementara Pak Mahfud itu tidak mengerti. Ya, beliau ini memang pakar hukum. Saudara dan pemirsa dimanapun Anda berada, akibatnya narasi yang muncul sepanjang debat tidak koheren. Padahal semua topik yang dibicarakan malam ini harus saling berhubungan, mulai dari desa, pangan, sumber daya alam, energi, dan lingkungan. Selain itu, ada pula upaya untuk mempermalukan kadinda tertentu. Hal itu terlihat saat Gibran melakukan gestur merunduk sambil melihat ke berbagai arah untuk mempertanyakan jawaban Mahfud. Menurut dia, hal kontras dengan citra kaum muda yang sopan yang selama ini dibangun oleh Gibran sehingga berisiko meningkatkan sentimen negatif terhadap dirinya. Di tengah debat dengan intensifnya provokasi emosi yang tinggi, menurut sejumlah pihak semestinya pakar kadindat bisa bersikap lebih dewasa, namun yang terjadi sebaliknya. Sepanjang perdebatan, kadindat juga terlalu sering menggunakan istilah teknis padahal masyarakat menunggu solusi populis atas sejumlah permasalahan yang dampak dirasakan langsung pada kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat. Sehingga strategis tersebut cenderung digunakan oleh para cawapres untuk mengantisipasi kejadian pada debat sebelumnya. Berkaca pada debat pertama cawapres, ada kesan perundungan terhadap kandidat yang tidak mengerti istilah teknis atau ketika ada kesenjangan informasi terhadap salah satu isu misalnya. Ini tampaknya merupakan balas dendam atas dikeroyoknya Prabowo, sehingga Gibran melakukan serangan balik terhadap paslon-paslon yang selalu menjelekkan dan menyerang Prabowo. Ayo kita tonton terus. Keluar dari partai yang sudah saya geluti selama 20 tahun, saya cuma ingin dapat ganti rugi dari situ. Saya cuma ingin dapat satu kompensasi dari Pak Prabowo. Saya meninggalkan partai yang sudah saya ikuti kampanyenya sejak kelas 6 SD. Kompensasinya satu, Pak Prabowo melakukan transformasi.
Transformasi. Transformasi artinya seluruh aspek kehidupan, gak ada yang disisakan. Sorry, ya bisnisnya. Contoh, ini Mas Erwin sering bicara ekonomi, benar. Tapi mungkin saya harus ingatkan pada Mas Erwin, ada satu prinsip ekonomi yang berubah total. Kita mungkin anak ekonomi tahu ya, ada namanya prinsip kelangkaan, scarcity. Satu benda pasokannya banyak, permintaannya sedikit, maka harganya murah. Pasokannya sedikit, permintaannya banyak, harganya mahal. Dengan ada AI, kita memasuki sebuah era baru yang manusia belum pernah ngalamin. Namanya era of abundance, era keberlimpahan. Informasi berlimpah, makanan berlimpah, ruang berlimpah sampai ruang digital, apapun serba berlimpah. Terus gimana dong manusia menghadapi keberlimpahan? Totally kita harus mengubah paradigma kita, pendidikan kita, kurikulum kita harus diubah. Pertumbuhan sekarang serahkan pada mesin, serahkan pada AI, serahkan pada robot, serahkan pada machine learning, serahkan pada 3D printer. Tugas manusia satu, tugas etiknya membagi keberlimpahan itu secara setara, keadilan. Tugas ideologis, keadilan serahkan pada manusia, pemerataan serahkan pada manusia, pertumbuhan itu urusan mesin. Mereka jauh lebih cepat, lebih produktif. Itu butuh revolusi pendidikan, butuh revolusi kebudayaan, butuh revolusi ekonomi. Kalau Anda agak suka kata revolusi, ganti dengan kata transformasi, jangan reformasi. Itu saja kompensasi saya dari Pak Prabowo. Saya cuma minta lakukan transformasi, bukan sekedar reformasi. Ya, kasih. Benar apa yang dikatakan oleh Budiman Sujatmiko tersebut. Dan mari kita lihat lagi apa yang dikatakan oleh Bahlil Lahadalia yang begitu menyoroti apa yang dipaparkan oleh Mahfud MD. Wow. Nah kemudian Mas Gibran bilang, keliru Pak Mahfud, karena perusahaan investasi lain sudah masuk. Memang benar, Agus Sedayu Group, kemudian Maya Pada, Agus Sedayu Group kan hotelnya udah sekarang sudah mencapai 45% untuk bintang itu. Dan Agustus. Karena itu saudara, pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja ada awal dan ada akhir. Karena itu memang debat capres dan cawapres ini, Gibran bukanlah lelaki biasa. Dan apa yang telah dipaparkan oleh banyak pihak bahwa Gibran itu adalah pelengok-pelengok, ini membuktikan bahwa Gibran adalah seorang lelaki yang betul-betul hebat. Saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Years to the future. From the world to change the nation. Energize the massive sun. Legion. Enjoy the sensation of modern man. Dan akhirnya Gibran berhasil jinakan 01 dan 03. Wow kan? Wow.